Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Latifah Aryani dengan NIM 2902050018 dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Kampus D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membawakan materi yang berjudul biaya bahan baku. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Haji Ansori MSI. Pengertian bahan baku. Bahan baku adalah bahan pokok atau bahan utama yang diolah dalam proses produksi menjadi produk jadi. Bahan baku dapat diidentifikasikan dengan produk atau pesanan tertentu dan nilainya relatif besar. Biaya yang timbul atau terjadi untuk memperoleh bahan baku dan menempatkannya dalam keadaan siap diolah disebut biaya bahan baku. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli, biaya angkutan, dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut siap pakai. Biaya-biaya lainnya yang biasanya ikut diperhitungkan sebagai biaya bahan baku selain harga beli dan biaya angkutan antara lain biaya pesan atau order cost, biaya penerimaan, biaya pembongkaran, biaya pemeriksaan, biaya asuransi, dan biaya pergudangan. Bahan baku atau raw material adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk di mana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri pada tahun 1985, jenis bahan baku ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku langsung atau direct material. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Kedua, bahan baku tidak langsung atau indirect material. Bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Akuntansi biaya bahan baku diklasifikasikan menjadi dua kegiatan, yaitu akuntansi pembelian dan pemakaian bahan. Akuntansi pembelian bahan baku. Pembelian bahan merupakan tanggung jawab bagian pembelian untuk pengadaan bahan dengan harga murah, kualitas baik, dan tersedia tepat waktu. Sistem pembelian lokal bahan baku melibatkan beberapa bagian, yaitu bagian produksi, bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan barang, dan bagian akuntansi. Yang kedua, akuntansi pemakaian bahan baku. Masalah yang timbul dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi adalah fluktuasi harga pembelian bahan baku. Harga beli bahan baku antara pembelian satu dengan pembelian yang lain biasanya berbeda. Hal ini mengakibatkan harga pokok bahan baku persatuan yang ada di gudang berbeda-beda. Selanjutnya ialah penentuan harga pokok produksi. Karena dalam satu periode akuntansi seringkali terjadi fluktuasi harga, maka harga beli bahan baku juga berbeda dari pembelian yang satu dengan pembelian yang lain. Oleh karena itu, persediaan bahan baku yang ada di gudang mempunyai harga pokok persatuan yang berbeda-beda, meskipun jenisnya sama. Komponen harga pokok produksi meliputi yang pertama ada biaya pemesanan, kedua biaya transportasi, ketiga biaya bongkar muat, keempat biaya penyimpanan, kelima biaya bahan habis pakai, dan keenam biaya terkait langsung lainnya seperti asuransi, pajak, bea masuk, dan lain sebagainya. Penentuan atau perhitungan harga pokok bahan baku atau yang disingkat dengan HPP juga dapat dihitung dengan mudah seperti rumus dasar berikut. Rumus HPP atau harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Metode pencatatan bahan baku. Di sini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada metode fisik.
Metode fisik itu merupakan metode pencatatan biaya bahan baku, di mana hanya tambahan persediaan bahan baku dari pembelian saja yang dicatat. Dengan rumus HPP awal ditambah harga pokok pembelian dikurang HPP akhir, yang menghasilkan namanya biaya bahan baku yang dipakai selama periode akuntansi. Yang kedua, metode mutasi persediaan. Metode mutasi persediaan adalah metode pencatatan biaya bahan baku di mana setiap mutasi bahan baku dicatat dalam kartu persediaan. Selanjutnya ialah metode penilaian bahan baku yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada FIFO atau singkatan dari first in first out, yang artinya barang pertama masuk, barang yang pertama kali keluar. Dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Kedua, ada LIFO atau last in first out, barang yang terakhir masuk, pertama keluar. Metode masuk terakhir, keluar pertama, dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Yang ketiga, ada average atau metode rata-rata, yaitu metode rata-rata bergerak merupakan cara untuk menentukan harga pokok bahan baku dengan menghitung harga pokok rata-rata persediaan bahan baku yang ada di gudang. Caranya adalah dengan membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Dan yang keempat, terakhir, ialah metode biaya standar. Metode biaya standar adalah metode penentuan harga pokok bahan baku dengan cara mencatat bahan baku yang dibeli dalam kartu persediaan sebesar harga standar atau standar price. Sekian presentasi materi tentang biaya bahan baku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.